potensi untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Teori humanistik juga berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kelebihan dari teori humanistik yang pertama ada siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan mudah. Ketiga, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk kekurangan dari teori humanistik ini ada yang pertama, yaitu implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri. Yang kedua, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Ketiga, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Nah, dari teori humanistik ini juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman diri. Jadi teori humanistik membantu individu memahami diri mereka dengan lebih baik melalui eksplorasi nilai-nilai keinginan dan pengalaman subjektif mereka. Ini dapat membantu dalam mengembangkan identitas yang kuat dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan emosional. Jadi pendekatan humanistik berfokus pada penghargaan dan kebahagiaan individu. Dalam konteks ini, teori humanistik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan mengurangi gejala-gejala seperti kecemasan, depresi, dan stres. Yang ketiga, pengembangan potensi diri. Teori humanistik berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan memperhatikan kebutuhan aspirasi individu. Teori ini mengaktualisasikan potensi diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan, dan pencapaian pribadi. Yang keempat ada peningkatan hubungan interpersonal. Teori humanistik menekankan pentingnya hubungan antara manusia yang autentik, empatik, dan saling mendukung. Dengan mengembangkan pemahaman dan keterampilan sosial yang lebih baik, individu dapat meningkatkan hubungan interpersonal mereka baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Yang kelima ada pengembangan kreativitas. Teori humanistik menghargai kreativitas dan ekspresi diri sebagai aspek penting dari kehidupan manusia. Dengan mengeksplorasi dan ekspresi diri, teori ini dapat membangkitkan kreativitas individu dan membantu mereka menemukan cara baru untuk mengatasi tantangan dan meraih kepuasan dalam hidup. Nah, yang selanjutnya ada penerapan teori humanistik di dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, guru hanya menjadi fasilitator dan mendukung perkembangan siswa secara individual. Mereka memahami kebutuhan dan minat siswa, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka.
Yang kedua ada peningkatan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi membuat koneksi antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup nyata siswa. Guru dapat menggunakan contoh-contoh praktis, relevan, studi kasus, atau proyek-proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari siswa. Ini dapat membantu siswa melihat referensi dan aplikasi praktis dari apa yang dilihat. Yang ketiga, menekankan komunikasi dan hubungan positif. Jadi, membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa sangat penting dalam pendekatan humanistik. Guru dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan positif di kelas, mendorong siswa untuk berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka, dan menghargai setiap kontribusi. Komunikasi yang efektif dan penghargaan terhadap siswa membantu menciptakan suasana belajar yang positif. Jadi, kesimpulan dari teori humanistik adalah bahwa manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan mengembangkan diri secara pribadi. Selain itu juga, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar.